warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruski Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta membuat tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Ruski Bikatra. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Seperti yang sudah kita pahami bersama teman-teman dan sahabat semua, bahwa ketika kita beternak entok tetapi kita hanya mengandalkan sumber pakan dari pabrikan alias serba beli, maka tentu saja biaya kos atau biaya pengeluaran pakan kita pasti akan membengkak teman-teman. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali. Saya akan berbagi tips ya untuk sedikit meminimalisir, sedikit menekan biaya pakan dari pengelolaan ternak entok kita. Melalui apa? Yaitu melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekeliling kita. Salah satunya adalah dengan cara kita memanfaatkan daun belimbing buah, teman-teman. Jadi teman-teman dan sahabat semua, yang sudah kita review beberapa bulan yang lalu adalah daun belimbing wuluh ya. Belimbing wuluh itu biasa ibu-ibu gunakan untuk bumbu dapur ya teman-teman, bumbu masakan. Nah, tetapi kalau belimbing buah seperti ini daunnya, berarti yang buahnya itu seringkali teman-teman makan, seringkali teman-teman lihat di pasaran. Nah, kalau buahnya bagus untuk kita sebagai manusia, nah tetapi daunnya juga sangat bagus ternyata untuk pakan ternak entok kita. Selain untuk pakan, daun belimbing ini juga sangat bagus sekali untuk kita jadikan sebagai jamu ya untuk entok kita teman-teman dan sahabat semua. Karena daun belimbing buah ini mengandung nutrisi yang sangat lengkap sekali, sehingga sangat bagus ketika kita aplikasikan untuk entok teman-teman. Jadi kandungan nutrisi yang terdapat pada daun belimbing ini teman-teman, diantaranya adalah zat besi. Daun belimbing ini mengandung zat besi, kemudian ada lagi kalau tidak salah magnesium, mangan, dan kemudian potasium teman-teman dan semua. Selain itu, daun belimbing ini juga mengandung vitamin atau beberapa vitamin, diantaranya adalah vitamin A, B9, kemudian vitamin C teman-teman. Nah, dengan begitu, dengan adanya beberapa nutrisi yang terkandung di dalam daun belimbing ini, tentu saja sangat bagus sekali ya ketika kita berikan untuk pakan ternak entok kita. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, apakah dengan kita memberikan daun belimbing ini untuk pakan ternak entok kita tidak ada masalah untuk produksi telur indukan entok kita? Tentu saja tidak teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman takut ada efek sampingnya terhadap produksi telur pada indukan entok kita. Karena sudah saya uji coba teman-teman dan hasilnya sangat bagus. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah daun belimbing ini hanya bisa kita aplikasikan untuk pakan ternak entok kita yang sudah dewasa? Bagaimana ketika kita mau memberikannya untuk yang masih DOD seperti ini? Jadi kalau untuk yang masih DOD seperti ini teman-teman, kita harus melembutkan terlebih dahulu daun belimbing wuluh itu menggunakan blender atau kita tumbuk ya. Yang nanti ketika sudah lembut maka kita bisa campurkan dengan peletnya, atau bisa kita peras airnya ya sampai betul-betul menjadi air, dan kemudian kita akan kasih minum kepada atau kita akan campurkan kepada air minum untuk DOE entok kita teman-teman ya. Nah, kemudian apakah tingkat keamanan daripada entok-entok kita, baik yang DOE maupun dari yang dewasa, itu akan terjamin kesehatannya ketika selalu mengkonsumsi daun belimbing ini teman-teman. Teman-teman boleh coba ketika kita atau teman-teman memberikan daun belimbing ini kepada entok-entok teman-teman, nanti akan teman-teman paham bahwa tidak ada yang namanya efek samping ketika kita memberikan
daun belimbing ini kepada ternak entok kita, teman-teman. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya gangguan atau efek samping untuk indukan entok yang sedang dalam produksi telur maupun yang belum pernah memproduksi telur ya. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada yang namanya efek samping ya teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman.